Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Hendri Priyadi. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan salah satu riset hibah internal LPPM yang berjudul Potensi Interaksi Senyawa Konstunoleid dan dehidrokonstulaktun terhadap protein terkait NAFLD secara in silico. Non-alkoholik fatty liver disease prevalensi. Di sini penyakit hati berlemak non-alkohol NAFLD adalah penyakit hati yang multifaktorial dengan insiden yang terus meningkat di seluruh dunia. Prevalensi NAFLD meningkat ya seiring dengan prevalensi obesitas. Di belahan bumi barat, NAFLD adalah salah satu yang paling umum menyebab penyakit hati dan transplantasi hati. Kemudian manajemen penata laksanaan terhadap NAFLD membutuhkan pemantauan jangka panjang. Terapi suportif dilakukan dengan menurunkan berat badan bagi penderita obesitas dan modifikasi gaya hidup. Kemudian juga terapi farmakologis hanya diberikan pada mereka yang belum mengalami perbaikan dengan melakukan perubahan gaya hidup dan hasilnya pun belum tentu memuaskan. Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk dapat menemukan terapi yang paling efektif dalam penanganan NAFLD. Antara lain potensi bahan alam yang berperan sebagai pencegahan penyakit hati. Upaya pencegahan penyakit hati banyak dilakukan dengan memanfaatkan berbagai bahan alam seperti kurkuma, kulit mangga, buah merah, dan delima. Salah satu bahan alam yang juga didapat menggunakan pengobatan alternatif yaitu S. sostus yang telah terbukti secara in vivo dan in vivo memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antiseptoksik, antiinflamasi, dan imunostimulan. Kemudian di sini Saussurus costus eh, yaitu elemen signifikas pada tubuhan Escotus adalah sesquiterpenes lactone yaitu Costunolide hydrococcus lactone. Akar kering tanaman ini digunakan dalam pengobatan Unani sebagai bentuk bubuk dan untuk pengobatan penyakit seperti asma, nyeri sendi, disentri, penyakit kulit, penyakit neurologis, penyakit hati, penyakit usus, dan lainnya. Scotus memiliki sifat anti kanker, antivirus, anti-artritik, anti-inflamasi, anti-ulkus, anti-kejang, dan hepatoproktif yang telah terbukti secara in vivo dan in vitro. Ekstra S. scotus memiliki potensi anti kanker payudara, calon, dan hati. Kemudian Costonolide dan Dehydrococcus lactone dapat menghambat hepatoma pada manusia sehingga menghambat produksi antigen hepatitis B dan menghambat kanker payudara. Tujuan penelitian ini yaitu mengamati interaksi senyawa aktif yang terkandung dalam akar es ostus dengan protein yang terlibat dalam mekanisme penyakit NAFLD secara in silico. Kemudian untuk metodenya sendiri
Itu ada screening bioaktif S. cotus dan target terkait NLFD dan analisis hubungan S. cotus dengan target NLFD. Hasil pembahasan di sini untuk structure activity relationship menunjukkan gambaran yang tampak pada tabel 5.1, di mana kisaran skor adalah 0 sehingga 1. Dengan introspeksi semakin mendekati nilai 1, maka interaksi antar protein semakin baik. 2. Senyawa aktif kotus menunjukkan nilai yang baik sebagai antiinflamasi dan inhibitor faktor transkripsi NF kilobase. Untuk kesimpulannya sendiri, postunolide dan dehidrokotus lakton menunjukkan potensi sebagai antiinflamasi secara in silico dan berpotensi sebagai kandidat terapi NIFLD melalui jalur inhibitor faktor transkripsi NF kilobase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.